Halo warga Wibu, gimana nih kabar kalian? Seperti biasa, gua mau review anime One Piece. Dan kali ini bahas chapter 1137 yang berjudul Samrock mengambil panggung. Ini dia ceritanya. Ikimu Soyo Kasumi no kokyū, Shichi no kata, Shibuki. Lo udah tahu belum? Di chapter 1137 One Piece yang dikasih judul Samrock mengambil panggung, diceritakan rombongan Luffy telah sampai di kastil Owes Elbaf. Tapi setelah di depan pintu kastil, Rodo bingung karena para penjaga nggak kelihatan dan pintu kastil rusak seperti dibuka paksa oleh seseorang. Lalu Nami bilang, apakah ada yang salah? Zoro pun menganalisa kalau pintu dirusak paksa dari dalam oleh penyusup. Luffy sang kapten memberi keputusan dan memberi satu solusi, hanya satu cara untuk mencari tahu, yaitu masuk saja, ayolah. Akhirnya mereka masuk, tapi Rodo masih tetap waspada dan gelisah. Zoro selalu menganalisa tempat seperti detektif saja. Sedang Luffy sudah tak sabar untuk memulai petualangan mencari kunci untuk membebaskan Loki. Di dalam kastil sangat rusak dan berantakan. Rusaknya kastil itu ada sejak pertarungan Loki dan King Harald. Rodo menjelaskan. Setelah masuk ke dalam lagi, Rodo masih tetap menjelaskan kepada Luffy, Zoro, dan Nami. Namun, di depan mereka ada sesuatu yang membuat mereka terkejut. Pemandangan tersebut sangat mengerikan. Banyak tengkorak raksasa yang bergeletakan. Tulang-tulang juga berserakan. Kata Rodo, dulunya kastil banyak penjaga dan saat hari itu sekitar 100 penjaga bersiap untuk membunuh Loki, tapi hanya Tuan Jarul yang selamat. Dan setelah tragedi itu, orang dilarang masuk ke kastil lagi. Tiba-tiba Luffy menemukan tengkorak raksasa bertanduk. Bukannya takut, malah kegirangan. Rodo sebagai pemandu wisata berkata itu milik seseorang yang memiliki darah murni pendekar raksasa kuno dan sekarang sudah mati. Tak ada anggota lagi klan yang berdarah murni. Kemudian Rodo menunjukkan potret King Harald kepada Luffy, Zoro, dan Nami. Dan di potret Raja Harald terlihat ada bekas luka di kepalanya yang botak, dan itu adalah bekas luka tanduk yang dia cabut. Semua orang terkejut mendengar penjelasan itu. Setelah kematian Raja Harald, negeri raksasa jatuh dalam keterpurukan, dan yang menyedihkan, anak raja yang lain, Hajrudin, memiliki dendam kepada Loki. Luffy kaget mendengar Hajrudin saudaranya Loki, begitupun Nami. Rodo bilang kalau saudara beda ibu. Ia lalu berkata kalau sebelum menikah dengan Ratu, Hajrudin lahir dari wanita lain. Namun Elbaf tak akan pernah mengakui ibunya Hajrudin sebagai ratu. Nami dan Zoro masih bingung, tak mengerti kenapa bisa tak diakui. Meski lahir dari raksasa negeri lain, bukannya sama-sama raksasa. Dijelaskanlah kepada mereka, dikatakan karena beda darah dan keturunan. Lalu Zoro bertanya kepada Rodo, kenapa bergabung dengan kru Hajrudin kalau kau pikir dia punya darah yang ternoda? Ia pun mengingat seberkas ingatan masa lalu Rodo muncul kembali saat masih muda. Ia berkata karena dia selalu tulus berteman
Rodo pun ingin membantu wujudin mimpi temannya itu. Setelah mendengar jawaban Rodo tentang Hajrudin, Zoro hanya menghela nafas dan Nami malah ketawa. Zoro berkata kalau raja yang memiliki motivasi membosankan seperti ingin menyatukan semua suku raksasa bukanlah hal yang baru baginya, dan mereka pun menoleh ke Luffy karena Luffy berteriak-teriak gak jelas. Sedangkan di Underworld, Loki dihajar habis-habisan oleh kedua God Knight. Alasannya hanya karena tak mau menjadi salah satu dewa di God Knight. Meski begitu, Loki tetap pada pendiriannya. Kunko terus menyiksa Loki dan memandang rendah dia. Kunko terus melemparkan pertanyaan lagi dan lagi sambil menyiksa apakah mau bergabung dengan God Knight. Loki dengan tegas menolak lagi dan akhirnya mendapatkan pukulan yang ganas dari Kunko sampai pingsan. Dan akhirnya setelah sekian lama, orang yang mirip dengan Sans berkata ia akan mengubah taktik dan menghubungi Mary Joyce untuk menaklukkan semua para raksasa, karena pemerintah bertekad untuk menjadikan para raksasa sebagai budak mereka apapun yang terjadi. Dan orang yang mirip Sans itu ternyata kapten dari God's Knight. Ia bernama Vigarland Samrock dan merupakan anak dari Vigarland Garling. Oke, sekian dulu. Itulah tadi review Chapter One Piece 1137. Semoga terhibur. Jangan lupa subscribe channel Wibu Rapik di YouTube dan juga Beast Station. Sampai jumpa. Good luck and have a nice day.